Halo teman-teman semua, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya sangat senang sekali bisa meramalkan untuk Anda semua ya, walaupun memang teman-teman banyak yang menanti-nantikan dan menunggu dengan sabar ya ramalan ya. Karena memang di sini saya memang maklum ya banyak kesibukan, banyak urusan, jadi saya selalu menempatkan diri seusaha mungkin supaya untuk selalu bisa meramal untuk kalian semua ya teman-teman YouTuber ya. Jadi teman-teman di sini ya mohon maaf ya, maaf kata ya. Mungkin di sini masih ada beberapa 12 show, 12 zodiak ya. Masih ada beberapa yang belum terupdate ya, belum mengupload video ya. Jadi kali ini saya akan meramalkan tentang video untuk orang yang bersio babi ya. Di bulan 11 bagaimana situasi kondisinya ya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa untuk like dan subscribe supaya selalu mengikuti info-info ramalan terbaru dari saya ya. Terus juga teman-teman jangan lupa sambil saya menerawang, teman-teman ikut juga mencurahkan hati dan pikiran Anda, jiwa Anda ke dalam channel YouTube saya ini dengan sepenuhnya supaya saya bisa menangkap aura-aura positif segala hal itu yang berhubungan dengan yang di bulan 11 ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menerawang dulu bagaimana situasi kondisinya sama 1 bulan di bulan November untuk orang yang bersio babi. Di sini ya teman-teman, untuk orang yang bersio babi dari hasil penerawangan saya, memang di bulan 11 ini ada emosional yang sangat tinggi ya, rasa semangat ya memang kurang bagus ya. Di sini juga ada rasa semangat yang sangat luar biasa. Itu juga emosi juga meningkat ya. Itu juga di sini juga ada memikirkan seluk-beluk ya, mungkin dari kehidupan-kehidupan yang lampau ataupun kehidupan yang lalu ya. Karena jadi sehingga di sini di bulan 11 ini lebih terpengaruhnya soal emosi ya. Apalagi dengan eh, pahitnya suatu kehidupan ya. Jadi di bulan 11 ini intinya tuh aura positif yang bisa saya ambil itu berupa itu satu, rasa loyalitas ya terhadap pekerjaan ataupun bos atasan. Terus yang kedua ya mungkin di sini Anda sudah bisa banyak merasakan betapa pahitnya ya kehidupan ini, sehingga memang Anda sangat susah untuk bisa merubah kehidupan itu menjadi lebih baik ya. Karena memang di sini bukan termasuk karena memang anda itu adalah orang shobabi, jadi maksudnya berpikir untuk malas-malasan untuk mengubah suatu hal menjadi lebih baik ya. Karena memang di sini ya di bulan 11 ini sih memang lebih banyak uh, tidak terkontrol oleh emosi, lebih banyak terpengaruh oleh omongan orang ya, apalagi omongan orang yang tidak bagus, apalagi yang membuat segala sesuatunya itu menjadi uh, emosional sehingga apapun yang dilakukan memang kurang bisa membuahkan hasil ya. Nah, jadi di sini teman-teman itu aura positif ya. Terus yang kedua yang saya tangkap itu kurangnya ada kesadaran, apalagi sadar diri lah. Mungkin dalam kehidupan Anda tuh mungkin banyak mengalami suatu kegundahan, kegelisahan ya. Sehingga memang banyak juga terpengaruh dalam suatu hal emosional. Apapun yang dilakukan, apapun juga yang dipikirkan juga terlalu banyak, sehingga memang yang hanya bisa dicapai cuma hanya satu ataupun dua ya ke depannya ya. Nah, jadi di bulan 11 ini dari segi hoki rezeki ada, cuman masih biasa-biasa saja ya teman-teman. Jadi tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan karena memang bisa dibilang masih balance ya, seimbang. Jadi tidak perlu takut karena memang ada sesuatu hal memang uh, selalu membuat Anda tuh janggal ya, menyakitkan diri hati sendiri, sehingga memang sangat susah untuk bisa uh, berpikir lebih positif, lebih aktif ya. Nah, jadi di sini Anda sudah cukup tahu ya untuk orang shobabi itu ya
bisa dibilang susah-susah gampang dalam kehidupan ini ya. Jadi di bulan 11 ini ya bisa menerima rasa pahitnya, rasa manisnya, rasa asinnya, rasa hambarnya gitu untuk kehidupannya. Jadi memang beginilah kehidupannya. Jadi kehidupan manusia tuh ya tidak ada yang namanya selalu bahagia, selalu bisa hidup enak dan bahagia ya, selalu bisa hidup santai. Jadi di sini manusia tuh yang sebagaimanapun juga kita bangun pasti ada tidur. Sudah ada bangun pasti kita mau bekerja. Setelah bekerja pasti kita selalu mendapatkan satu hasil. Jika tidak mendapatkan hasil pasti selalu uh, hati tidak tenang dan selalu merasa bahwa apa yang dilakukan tidak mendapatkan hasil dan mendapatkan suatu hal yang keuntungan ya. Nah jadi di sini teman-teman ya diharapkan supaya agak lebih uh, selektif ya, supaya agak lebih sensitif, supaya Anda peka terhadap lingkungan sekitar Anda, apalagi kehidupan diri Anda, supaya apapun yang uh, perlu diterapkan, perlu diatur ataupun sedemikian rupa ya, semuanya itu ya mungkin terpengaruh oleh hal-hal yang nggak baik, mungkin perlu disadari dan perlu secepatnya untuk mengubah diri menjadi lebih baik gitu ya. Oke, di sini udah cukup paham ya, udah cukup tahu yang saya terawang dari penjelasan ini. Sekarang saya akan melanjutkan dengan menyeduhkan air ditandai dengan lonceng berbunyi. Di sini saya akan menyeduhkan airnya sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menyeduhkan airnya dulu ya. Maaf. Nah, jadi di sini teman-teman, ini kalau saya lihat di sini ada duri-durinya ya. Nah, di sini kalau saya lihat sih memang ada aura warna merah ya. Auranya itu bisa diisyaratkan hal yang baik ataupun hal yang tidak baik ya. Bisa juga diibaratkan dengan rasa semangat yang sangat tinggi, juga bisa dibilang dengan rasa uh, suatu emosional yang tidak baik ya, yang bisa merugikan diri Anda ataupun merugikan diri sendiri ya, orang lain ya. Nah, jadi di sini ada duri, ada aura warna merah ya. Ini juga ada selembar kertas, cuman selembar kertasnya itu diibaratkan yang sudah dilipat-lipat ataupun bekas lipatan ya yang sudah tidak rapi ya. Nah, jadi di sini ini kalau saya lihat di sini memang suatu kertas yang sudah dilipat-lipat ataupun dibuat suatu kertas yang tidak rapi ataupun uh, mengenai kertas yang punya yang tidak rapi lah ya teman-teman ya. Nah itulah yang menggambarkan ciri khas suatu kehidupan ya. Nah jadi di sini auranya itu satu lagi memang ada suatu air air yang kotor ya, yang sangat hitam sekali ya. Nah jadi di sini kalau saya lihat memang bukannya ada sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh jadi mendapatkan hal yang tidak baik ya. Karena memang di sini kalau saya akan jelaskan bahwa uh, suatu kertas yang sudah dilipat-lipat ataupun yang sudah uh, dijadikan suatu kertas yang tidak baik, itu menggambarkan bahwa Anda itu mempunyai sifat yang sangat sakit hati ya, mempunyai sifat yang sangat uh, membutuhkan suatu kasih sayang ataupun dukungan yang sangat tinggi ya. Karena memang selama ini memang Anda itu bisa dibilang hati dan jiwa Anda itu sangat runyam, sangat ribet dan sangat uh, tidak nyaman, apalagi sangat menyakitkan hati ya. Bisa dibilang sangat lemah ya. Nah, jadi di sini ibaratnya itu seperti memberikan suatu kepercayaan, tapi malah kepercayaan itu disalahgunakan gitu ya. Tapi di sini auranya itu bukan mengatakan seperti itu, cuman mengatakan
bahwa ciri-ciri kehidupan Anda itu, jiwa hati Anda itu bagaikan kertas yang tadinya sudah rapi, lurus, tapi kok malah jadi kena sobek ataupun jadi bekas-bekas lipatan ataupun yang kertasnya itu jadi tidak semula lah gitu ya. Nah ibaratnya gitu ya. Jadi teman-teman itu kehidupan Anda itu merasa sangat tidak mendapatkan suatu hal yang baik ya di bulan 11 ya. Jadi merasa bahwa Anda itu banyak merasakan suatu kegentiran ya, suatu getahnya bagaimana kehidupan. Jadi kan teman-teman di sini ya lebih bagus lebih banyak eh, mendapatkan suatu kepahitan dalam kehidupan ya. Itu juga kurang bisa mendapatkan suatu lingkungan dengan dukungan yang sangat tinggi ya. Sehingga memang Anda kurang bisa membuka hati dan pikiran Anda, sehingga jiwa Anda memang lebih banyak bergejolak dan lebih banyak menanggung hal-hal yang masalah-masalah yang tidak perlu Anda tanggung tapi Anda bebankan gitu ya. Nah, jadi di sini ya ibaratnya ada suatu tanah itu ibaratnya itu suatu air ya. Air tanah itu yang sangat hitam, auranya itu memang kekotoran batin ya. Ibaratnya gitu misalnya eh, yang tadinya memang suatu hati dan pikiran itu yang memang sebenarnya sih masih putih, cerah, bening ya, tapi tiba-tiba menjadi tanah air tanah ya gitu ya, dicampur tanah jadi hitam ya. Akhirnya mungkin jadi tidak mau terbuka ataupun memang jadi berpikiran hal yang baik, sehingga memang Anda tuh sangat susah untuk berpikiran yang luas, berpikiran yang terbuka, sehingga memang Anda punya prinsip, mungkin prinsip Anda sangat tajam dan prinsip itu sangat membuat Anda tuh menusuk ke hati ya, menyakitkan diri Anda sendiri, sehingga Anda tuh sangat susah untuk uh, bisa berbuat baik dengan orang lain lagi ya. Padahal orang itu sudah meminta maaf ataupun mungkin ada suatu kejanggalan yang memang Anda memang benar-benar tidak bisa menerima itu ya gitu ya. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat di situ ya itulah adalah aura yang memang sangat menyakitkan hati ya. Terus juga di sini ada suatu duri. Duri itu nampak suatu duri itu yang tajam-tajam tuh ibaratnya itu eh, Anda itu hidup di bulan 11 selama 1 bulan itu hidup bersama dengan duri. Ibaratnya begini, hidup tuh bersama dengan duri itu maksudnya selama ini apa yang Anda rasakan, apa yang Anda kandung itu kan semuanya itu merasa hati dan jiwa Anda itu tercabik-cabik oleh duri gitu ya. Ibaratnya maksudnya di bulan 11 ini Anda mulai bisa merasakan bahwa kehidupan ini memang sangat susah sekali ya untuk bisa mendapatkan suatu kebersamaan, suatu hal yang positif, suatu hal yang memang benar-benar bisa membutuhkan dukungan, dorongan. Jadi memang di sini ya semua berubah menjadi suatu hal yang kesialan, kemalangan, apalagi berubah menjadi suatu masalah yang sangat besar. Padahal masalah itu tidak perlu ada, tapi memang disengaja dibuat jadi masalah besar gitu ya. Jadi di sini hati Anda sangat sedih dan sangat sakit hati ya. Nah, itu aura-aura seperti ini yang sangat tidak bagus ya. Tapi di satu sisi ya memang Anda punya sifat yang untuk mengampuni seseorang, cuman Anda sangat berat sekali ya, berat hati ya gitu ya. Nah, jadi di sini aura Anda itu memang bukannya memang tidak baik, tapi memang Anda merasa canggung untuk bisa memaafkan orang lain, merasa canggung dalam suatu tindakan dan perkataan ataupun perlakuan yang diberikan kepada Anda gitu ya. Nah, oke, di sini di bulan 11 ini Anda merasa banyak canggung dan merasa bahwa tidak ada suatu hal positif yang bisa Anda ambil di bulan 11 ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan meramalkan dari hasil kartu remi. Seperti biasa, saya akan membagikan 3 kartu menjadi 3 bagian ya, teman-teman. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, di sini 3 kartu ini ya satu hoki rezeki, yang satunya lagi percintaan dan kekeluargaan, terus yang ketiga pencerahan aura ataupun kesehatan Anda ya. Nah, jadi di sini saya akan membagikan 3 kartu di sini. Pertama saya akan meramalkan tentang hoki dan rezeki Anda ya, dan saya akan langsung merapikan semuanya. Saya akan membuka semua kartunya supaya Anda bisa tahu ya bagaimana kehidupan Anda ya. Nah, teman-teman di sini kartunya udah saya buka. Seperti biasa saya akan membuka 2 kartu. Nah, di sini 2 kartunya ya. Nah, di sini dua kartunya ini mengatakan bahwa
uh, suatu gejolak hati seorang perempuan ya. Nah, terus juga di sini mengatakan dua kartunya. Nah, di sini ini mengatakan bahwa suatu perasaan gejolak seorang pria ya. Nah, coba di sini mengapa bisa keluar yang di sini satu wanita, yang satu sisinya satu pria gitu ya. Di sini saya akan melihat lagi bahwa di sini Anda tuh memang di sini kalau saya lihat di segi hoki rezeki memang banyak sesuatu hal yang memang uh, dapat kurangnya mengenai soal keuangan, mengenai hoki rezeki juga agak susah ya. Cuman di sini kalau saya lihat di sini ya ada rezeki, cuman ya di sini ya agak sangat susah untuk bisa menyimpan uang ya. Kenapa sangat susah ya? Karena memang mungkin Anda kurang pencerahan aura, Anda kurang melakukan suatu perubahan ya dalam diri. Jadi sehingga memang Anda sangat susah untuk bisa melakukan segala halnya itu menjadi lebih baik ya. Karena memang di sini hoki rezekinya memang lebih banyak besar pasak daripada tiang ya. Jadi untuk sangat susah untuk bisa menabung ya. Untuk menabung Rp1.000 aja pun sangat susah karena memang belum uh, hidup aja pun belum sampai gajian sampai 1 bulan penuh aja pun belum sampai 1 bulan penuh aja pun udah habis ya gitu ya. Nah jadi di sini untuk menabung aja pun agak sangat susah ya. Nah jadi di sini hoki rezekinya ini ya ada tapi memang nggak seberapa ya. Cuman ada lebih banyak sabar. Cuman nanti untuk orang yang bercoba itu untuk masuk ke bulan 3, maksudnya untuk masuk ke 3 bulan ataupun 4 bulanan ke atas, itu nanti hoki rezeki Anda tuh bisa lebih agak membaik ya. Nah, jadi di sini ya Anda itu kalau untuk orang coba itu lebih bagus mendingan lebih banyak berdoa dan lebih banyak bersyukur, apalagi Anda dia haruskan Anda lebih banyak pencerahan aura supaya Anda bisa benar-benar bisa mendapatkan yang terbaik ya. Karena memang di bulan 11 ini Anda lebih banyak mendapatkan suatu kepahitan dalam kehidupan ya. Anda memang bisa berpikir terbuka, berpikir luas ya, punya wawasan yang sangat luas. Cuman di sini Anda satu kurang dukungan dan dorongan sehingga memang Anda sangat susah untuk bisa berpikir positif ataupun berpikir terbuka gitu ya. Oke, di sini Anda disarankan lebih banyak berdoa supaya hari demi hari Anda bisa melewati semuanya itu dengan kesabaran dan penuh dengan suatu hati dan pikiran yang jiwa yang positif gitu ya. Nah, oke, di sini pesannya nih mengatakan bahwa jangan banyak melakukan suatu rencana di bulan 11 ini karena memang suatu rencana yang Anda pikirkan itu belum tentu bisa diselesaikan dengan baik dan belum juga bisa direncanakan dengan sebaik-baiknya ya. Karena memang masih belum ada suatu jodoh ataupun hoki yang Anda masukkan itu belum bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, jadi di sini suatu kesuksesan masih belum bisa Anda raih, tapi Anda bisa banyak bersabar dan banyak berdoa. Jangan terlalu banyak menyalahkan Tuhan ataupun diri orang lain, karena memang semua segala halnya itu pasti ada hikmah di balik semua itu ya. Oke, di sini teman-teman saya akan meramalkan dari sisi kedua yaitu dari sisi percintaan ataupun kekeluargaan ya gitu ya. Oke, di sini dan kartu pertama udah selesai, saya akan membukakan dengan kartu kedua. Nah, jadi teman-teman di sini untuk kartu kedua saya udah membuka ya dari segi percintaan atau kekeluargaan ya. Di sini saya akan buka lagi dulu. Dua kartunya ini mengatakan bahwa nah di sini ya. Nah, dua kartu ini mengatakan bahwa memang pecinta kekeluargaan sih memang ini mengenai tentang kekeluargaan Anda ya, mengenai saudara Anda ataupun mungkin dari famili besar ya. Itu juga di sini dua ini mengatakan bahwa Nah, di sini ini mengatakan bahwa suatu kegembiraan tidak bisa didapatkan, tapi Anda malah banyak mendapatkan kekecewaan, kekesalan, kesedihan, amarah, tersinggung, sakit hati yang sangat mendalam ya. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa bukan membicarakan suatu ramalan tentang pasangan yang mungkin dari keluarga ya, mungkin ya yang sudah yang berpasangan suami istri, mungkin dari yang berhubungan dengan kekeluargaan, ataupun yang berhubungan dengan pasangan kekasih Anda ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat ya memang suatu hal yang memang kalau saya lihat di sini suatu kekeluargaan itu yang Anda terapkan ini memang sebenarnya
keluarga dari pasangan Anda itu sebenarnya sih bukan seorang musuh ataupun bukan seorang orang yang baik ya. Karena memang di sini ya bisa dibilang orang jahat, iya, bisa dibilang orang yang baik bisa juga ya. Cuman di sini kalau saya lihat di sini keluarga Anda itu mengatakan bahwa em, banyak desas-desus, banyak suatu kekeluargaan yang tidak baik yang selalu tidak bisa bersikap rukun, bersikap damai ya, karena memang di sini yang namanya kekeluargaan itu memang sangat susah untuk bisa hidup harmonis apalagi rukun ya. Di sini yang kau saya lihat di sini memang lebih banyak amarah dan amarah ya, tersinggung dan sensitif. Nah, karena memang di sini percintaan itu memang sangat tidak bagus sekali ya, apalagi semua hal yang berhubungan dengan dari pasangan yang kekeluargaan dari pasangan pihak laki-laki ya. Memang jika Anda memang adalah seorang laki-laki ataupun pria yang show babi, jika memang melihat uh, kekeluargaan ini sih memang lebih banyak menuntut ya dari pihak perempuan daripada pihak laki-laki ya. Karena memang maaf lebih banyak menuntut itu dari pihak laki-laki daripada pihak perempuan ya. Karena memang di sini ya kalau saya lihat di sini ya lebih banyak terjadilah suatu bentrok ya kekeluargaan, mungkin dari derajat, ras, harkat dan martabat, mungkin dari berbagai mungkin dari berbagai suku ya, mungkin dari berbagai keinginan kehendak seorang orang tua gitu ya. Terus ya juga yang kedua di sini kalau saya lihat ya memang lebih banyak teman-teman uh, banyak merasakan bahwa kegelisahan dan kegundahan itu perasaan itu jadi tidak sangat enak ya, sehingga memang di sini hanya gara-gara suatu kekeluargaan suami istri jadi tidak baik apalagi suatu pasangan kekasih ya, karena memang di sini ya satu-satunya sih memang suatu hubungan itu memang harus memang benar-benar bisa bersatu dan rukun ya, bukan hanya suatu hubungan yang memang selalu dibuat-buat ataupun hubungan itu ya selalu berpura-pura gitu ya. Di sini saya meminta maaf, di sini saya begini, saya begini. Ujung-ujungnya hanya pura-pura saja yang bermuka dua gitu ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman ya di sini ya mungkin berhubungan dengan kerukunan ya, kebersamaan kekeluargaan di sini. Jadi di sini ya lebih banyak bersabar, banyak berdoa supaya nanti kalau saya lihat di sini sih memang suatu saat nanti keluarga dari pasangan Anda itu masih bisa saling sadar diri supaya nanti bisa kembali lagi hidup berbahagia dengan kalian semua ya, dengan pasangan-pasangan sendiri. Nah, itu juga di sini kalau misalnya Anda itu adalah seorang wanita ataupun perempuan yang show babi, di sini ya kalau saya lihat sini memang lebih banyak makan hati ya di keluarga Anda sendiri ya, di keluarga suami ya. Jadi di sini makan hati sih iya, marah-marah atau amat tersinggung ya iya juga ya. Jadi sini intinya tuh Anda tidak dihargai sebagai seorang istri ya, ataupun sebagai seorang pasangan ya, pasangan kekasih ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini pesannya mengatakan bahwa Anda tuh jangan terlalu banyak bersedih ya, jangan terlalu banyak kecewa karena memang disinilah yang saya lihat di sini memang wataknya suatu keluarga pasangan itu kalau A sudah A, kalau yang B yang sudah B. Jadi sangat susah untuk melembekkan atau melunakkan hati jiwa perasaan seseorang ya. Nah, jadi di sini ya mungkin dari pihak kekeluargaan mungkin sangat tidak menyukai yang namanya saya, aku, kamu gitu ya. Ibaratnya saya tidak suka kamu, saya menyukai yang ini, saya tidak suka yang begini. Jadi yang namanya suatu percintaan, suatu hubungan itu pasti selalu ada yang orang tua menilai bahwa pasangan Anda itu tidak baik ataupun memang kurang bagus ataupun memang sangat susah untuk dijadikan suatu pasangan gitu ya. Oke, di sini udah cukup paham ya untuk di bulan 11 ini. Ya, Anda jangan terlalu banyak memasangkan kehendak, jangan terlalu banyak memikirkan keluarga Anda, tapi pikirkanlah hubungan Anda memang supaya kerukunan suami istri itu ataupun sepasang kekasih bisa menjadi lebih baik lagi dan hidup rukun ya. Oke, di sini saya akan membuka lagi kartu yang ketiga, yaitu kartu pencerahan aura ataupun kesehatan Anda.
Oke teman-teman, di sini saya sudah membukakan kartu ketiga, yaitu mengenai pencerahan aura ataupun kesehatan Anda ya. Di sini saya akan buka lagi dua kartunya ini mengatakan bahwa eh, Anda lebih banyak emosional, Anda lebih banyak frustasi, stresnya, ya sakit hatinya, galaunya juga banyak ya. Jadi di sini ya Anda kurangilah supaya Anda tuh jangan terbawa dalam suatu hal yang gak baik ya. Nah, jadi di sini ini mengenai tentang kasih sayang ya, pencerahan aura itu ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini memang pencerahan aura itu memang sangat bagus ya dalam segi percintaan. Terus juga di sini ya pencerahan aura itu memang kurang banyak kesabaran karena memang banyak sesuatu hal yang memang tidak dapat tercapai dengan baik. Suatu tujuan, rencana dan arahan juga memang sangat susah. Itu juga memang ya Anda itu lebih banyak mengatakan bahwa Anda tuh sangat susah untuk bisa maju, Anda tuh sangat susah untuk bisa bergerak ya. Kenapa hidup saya begini-begini saja terus ya, sehingga memang tidak mengalami banyak perubahan. Banyak mendapatkan suatu hal yang nggak baik, tapi Anda selalu bersabar dan selalu terbawa beban ya, apalagi omongan, ucapan ataupun hasutan orang lain. Nah, jadi di sini pencerahan aura itu satu, Anda jangan selalu suka emosional, kurangilah gaya bicara Anda, kurangilah sifat Anda yang suka menggebu-gebu ataupun emosional. Tapi di sini kurangilah semuanya tuh hal-hal yang mengenai emosional supaya Anda tuh bisa menjadi lebih baik lagi ya. Banyak-banyaklah bersabar dan banyak berdoa karena memang satu-satunya itulah adalah hal yang baik. Pencerahan aura juga bagus jika Anda mau bisa dan cara bantu Anda supaya Anda bisa menjadi lebih tenang, damai ya, ditambah lagi dengan doa supaya Anda itu bisa hidup normal kembali, hidup bahagia ya, mendapatkan suatu hal yang positif. Nah, jadi di sini ya teman-teman, saya akan lihat lagi pesannya mengatakan bahwa Anda tuh tidak perlu banyak khawatir tentang uang karena memang di bulan 11 ini memang tidaklah banyak dan tidaklah sedikit, memang ya yang penting ada rezekinya ya teman-teman. Jadi di sini ya Anda banyak bersabar karena di bulan 11 ini untuk orang Shio Babi kurang bagus, apalagi yang berhubungan dengan di tahun Shio Tikus ya. Jadi di sini bulan untuk orang Shio Babi ini masuk di tahun Shio Tikus ini memang lebih banyak kendalanya, lebih banyak pahitnya, lebih banyak susah dan menderitanya ya. Jadi di sini ya kalau bisa ya agak lebih bersabar sehingga memang Anda nanti bisa uh, masuk ke tahun 2021. Di tahun Syok Kerbau nanti Anda baru bisa mendapatkan suatu kemerdekaan, suatu kelegaan dan kebahagiaan ya. Jadi di sini Anda tidak perlu banyak merisaukan hal yang baik, yang nggak baik, karena memang di situ tidak akan bisa bertahan lama, yang selalu menghampiri Anda yang nggak baik. Pencerahan aura lah nomor satu ya, sama yang berdoa, karena memang itu yang terpenting supaya Anda itu bisa mendapatkan suatu hal yang baik dan positif yang Anda rasakan setiap harinya. Oke teman-teman, di sini untuk orang Shio Babi sudah selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe untuk mendapatkan support, dukungan dari Anda semua supaya saya selalu bisa meramal untuk kalian semua ya. Jadi teman-teman di sini jika Anda memang ingin berkonsultasi, menanyakan solusi dan kemudahan, Anda tanyakan ke saya ya jika Anda perlu. Jika memang ramalan memang sesuai dengan Anda ambillah hikmahnya dan positif, dan jika memang tidak sesuai, Anda ambil saja sebagai hiburan. Jadi teman-teman di sini tidak ada unsur paksaan. Di sini saya saling membantu Anda, memberi suatu info yang akurat ataupun info yang memang bisa membantu Anda dalam kehidupan. Jadi di sini teman-teman tidak perlu takut dan resah supaya Anda lebih banyak berpikir positif supaya selalu mendapatkan hal positif. Ya, di sini saya Evan Jaya mohon pamit ya. Betul, mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena memang sudah mau mengikuti dan menonton info ramalan show terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini saya mengucapkan rasa terima kasih, mohon pamit dan sampai jumpa.